Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pak Mul. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tema 5, kelas 6, subtema 1, wirausaha. Kemudian subtemanya adalah kerja keras berbuah kesuksesan pada pembelajaran pertama. Fokus pembelajaran kita kali ini adalah ilmu pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan alam, dan bahasa Indonesia. Kegiatan pembelajaran kali ini, pertama, menulis laporan tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Kedua, menyajikan hasil eksplorasi tentang macam-macam magnet. Kemudian yang ketiga, menyajikan hasil pengamatan tentang berbagai jenis teks formulir. Ada 3 materi yang kita bahas. Pertama adalah posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Kedua, macam-macam magnet. Dan yang ketiga adalah berbagai jenis teks formulir. Kita mulai pada materi yang pertama, tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Peranan Indonesia bagi wilayah Asia Tenggara, pertama adalah sebagai pendiri dan pelopor ASEAN, sesuai dengan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967, di mana ada 5 negara yang menandatangani Deklarasi Bangkok tersebut, dan yang menjadi cikal bakal dari berdirinya ASEAN. Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negeri Adam Malik, Filipina oleh Menteri Luar Negeri Narcisco Ramos, Malaysia oleh Tun Abdul Razak, Singapura oleh Raja Ratman, dan Thailand oleh Tanat Koman. Kemudian peran Indonesia yang kedua adalah aktif menjaga perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Ketiga, membentuk komunitas keamanan. Keempat, mendorong penguatan kerjasama keamanan maritim. Kelima, memastikan sentralitas atau kesatuan ASEAN. Keenam, mengupayakan penghapusan diskriminasi dan memberikan jaminan perlindungan bagi pekerja migran. Dan yang ketujuh adalah memerangi narkotika. Fokus pada pembahasan tentang peranan Indonesia bagi wilayah Asia Tenggara ini masuk pada muatan pelajaran IPS. Sekarang kita masuk ke muatan pelajaran IPA. Pada materi ini kita akan membahas tentang macam-macam magnet. Magnet dibedakan menjadi magnet alam. Contoh adalah magnet yang ada di Gunung Ida, Magnesia. Kemudian yang kedua, magnet buatan. Magnet buatan dibedakan menjadi 2, magnet permanen adalah sifat kemagnetannya sukar hilang. Kemudian yang kedua adalah magnet sementara, di mana sifat kemagnetan dari magnet sementara ini adalah mudah hilang. Kemudian bentuk magnet dapat kita bedakan menjadi magnet batang, ini berbentuk batang, berbentuk balok. Kemudian magnet silinder, magnet jarum, magnet ladam atau yang berbentuk huruf U, dan magnet lingkaran. Kemudian berdasarkan bahan yang digunakan, magnet dapat dibedakan menjadi beberapa tipe. Pertama adalah magnet permanen campuran. Magnet permanen campuran ini memiliki sifat keras dan daya tarik kuat. Contoh adalah magnet alkomak yang terbuat dari besi dan aluminium. Kemudian magnet alniko yang terbuat dari besi dan nikel. Kemudian ada magnet tikonal yang terbuat dari besi dan kopal. Kemudian yang kedua, magnet permanen keramik adalah
magnet yang memiliki sifat keras dan daya tariknya juga kuat. Yang ketiga, magnet besi lunak. Ini sifatnya tidak keras dan sementara. Ini terbuat dari besi ditambah silikon 4%. Dan yang keempat, magnet pelindung atau dikenal juga dengan nama mometal. Sifatnya tidak keras dan sementara. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara atau north dan kutub selatan. Demikian tadi untuk pembahasan tentang magnet. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia adalah mengidentifikasi berbagai jenis teks formulir. Kita masuk ke pengertian formulir terlebih dahulu. Formulir berasal dari bahasa Belanda, yakni formulier, yang artinya sebuah kertas berisi beberapa pertanyaan formal yang harus diisi. Teks formulir adalah suatu lembaran berupa kartu atau kertas dengan ukuran tertentu yang berisi mengenai data atau informasi yang sifatnya tetap dan juga beberapa bagian lain yang tidak tetap. Ini pengertian dari formulir. Kemudian tujuan teks formulir. Teks formulir yang dibuat memiliki tujuan. Pertama, untuk menciptakan keseragaman atau pembakuan kerja, work standardization. Kemudian yang kedua, untuk mempermudah dalam penggolongan suatu data, classification. Ketiga, untuk mempermudah dalam pemberkasan, baik dalam sistem ataupun tempatnya. Keempat, untuk memberikan kemudahan dalam penertiban prosedur dan tata kerja. Kelima, menjadi alat pemberian instruksi. Keenam, menjadi alat perencanaan, sebab di dalamnya terdapat data dan fakta, baik yang bersifat kuantitatif ataupun kualitatif. Ketujuh, sebagai alat dalam mengontrol dan evaluasi, baik kuantitatif ataupun kualitatif. Kemudian, fungsi dari teks formulir. Secara umum, formulir berisi data atau informasi yang sifatnya tetap. Sehingga formulir memiliki fungsi, 1. Mencari sebuah informasi tertentu. 2. Mengumpulkan data-data yang sama. 3. Mengemukakan suatu informasi yang sama pada beberapa bagian yang tidak sama. Keempat, menjadi sebuah bukti fisik. 5. Sebagai dasar dari suatu panduan untuk bekerja. Keenam, menetapkan tanggung jawab terhadap terjadinya transaksi bisnis. Ketujuh, fungsi teks formulir adalah merekam suatu data transaksi. Kedelapan, mengurangi kekeliruan suatu pesan dibandingkan jika disampaikan secara lisan. Dan yang kesembilan, menjadi media komunikasi antar individu atau bagian organisasi. Itu tadi dari beberapa fungsi teks formulir. Nah, teks formulir itu juga memiliki struktur. Nah, struktur dari teks formulir atau bagian-bagian dari teks formulir, pertama adalah teks formulir memiliki kepala atau heading, berisi mengenai nama, lembaga, alamat, hingga nomor telepon. Kedua, ada instruksi, berisikan informasi mengenai tata cara pengisian formulir dengan tepat dan benar. 3. Ada badan atau body, berisi mengenai data-data keterangan yang harus diisi secara lengkap, seperti nama lengkap, alamat tempat tinggal, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan, dan lain sebagainya. Yang keempat ada penutup atau closing, berisi tempat dan tanggal pengisian formulir beserta nama lengkap serta tanda tangan. Ini tadi tentang struktur atau bagian-bagian dari teks formulir. Ada kepala, ada instruksi, ada badan, dan ada penutup. Formulir yang berlaku di Indonesia memiliki ciri khas pada desainnya, yakni dirancang dengan baik agar dapat digunakan secara efisien dengan memperhatikan beberapa aturan umum. Ini beberapa aturan umum terkait dengan formulir. Yang pertama,
menggunakan lembar ganda atau rangkap, dan juga carbonless paper. 2. Harus menghindari duplikasi data pada form yang sama atau form lainnya. 3. Harus terlihat sederhana dan ringkas, mudah dipahami, dan ditentukan tujuan penggunaannya. Kemudian yang keempat, sebaiknya mencantumkan nomor dan nama. 5. Menggunakan kartu atau ukuran kertas yang standar. 6. Menggunakan terminologi berstandar dalam instruksi. Dan ketujuh, items ada baiknya disusun pada formulir dengan urutan yang tepat. Itu beberapa hal yang berkaitan dengan aturan di dalam penyusunan sebuah formulir. Nah, ini adalah contoh dari formulir. Ini ada formulir pendaftaran lomba cerdas cermat ASEAN. Ini ada identitas diri, mulai dari nama lengkap, umur, kelas, alamat, ya, kota, nomor telepon, dan sebagainya. Kemudian jenis lomba yang akan diikuti, tanda tangan dari si pengisinya. Ini contoh formulir pertama adalah formulir pendaftaran lomba cerdas cermat ASEAN. Kemudian formulir B, formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. Identitas, nama lengkap, umur, kelas, nomor induk siswa, jenis ekstrakurikuler yang akan diikuti. Nah, dari dua formulir ini, ya, perbedaannya ada terletak pada tujuannya. Tujuan formulir pertama adalah formulir untuk pendaftaran lomba cerdas cermat tingkat ASEAN, dan formulir yang kedua, contoh formulir yang kedua digunakan sebagai formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. Demikian tadi anak-anak pembahasan pada pembelajaran tema kelima, subtema 1, pembelajaran 1, fokus pada muatan pelajaran IPS, IPA, dan Bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.